Salam jumpa Sobat Heset Entertainment. Kali ini ada sesuatu yang beda. Seperti biasa, Heset mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan yang disebut pendeta ataupun bidang-bidang kategoria. Kali ini ada orang-orang hebat. Siapa dia? Ada Letnan 1 Irfan Syahan, ada Letnan 2 Alter. Boleh diperkenalkan nama? Saya mulai dari Letnan 1 Irfan. Perkenalkan, nama saya Letnan 1 Laut Khusus Irfan Syahan. Saya berdinas di Komando Lintas Laut Militer. Kemudian saya juga sementara ini sedang melakukan pelayanan dalam rangka proses pemendetaan, atau tepatnya bisa disebut sebagai vikaris di GPIB Getsemani Cilincing, Jakarta Utara. Perkenalkan, nama saya Letnan 2 Alter Renaldo Boseren. Saat ini saya berdinas di Satuan Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, dan saya juga saat ini menjalani masa vikaris di Jemaat GPIB Bethesda, Jakarta Pusat. Sobat, kita mau tahu lebih jauh lagi anak-anak muda ini soal apa sih yang disebut pelayanan bagi mereka. Atau lebih dalam lagi, yang kita mau tahu, sementara anak-anak lain memilih jalur pengen jadi pengusaha, politisi, atau apalah, mungkin jadi birokrat, tapi mereka lebih memilih menjadi tentara, tetapi memilih bidang yang lebih khas lagi, kependetaan. Letnan 1 Irfan, silakan. Kalau saya sendiri, sebenarnya kalau dibilang apakah saya bercita-cita sebagai tentara ataukah saya pengen jadi tentara, sebenarnya itu juga suatu pertanyaan yang ya cukup misteri untuk saya sendiri pribadi ya. Terutama juga untuk menjadi vikaris, untuk menjadi pendeta. Bukan, kalau saya pikir-pikir itu prosesnya cukup membingungkan kalau saya lihat ke diri saya sendiri ya. Mungkin kalau kita lihat di luar sana mungkin banyak orang pengennya jadi tentara biar gagah, pengen jadi abdi negara, pengen jadi PNS ataupun orang-orang berseragam. Tapi kalau ditanya apakah saya pengen, ya saya dalam satu sisi saya pengen. Tetapi untuk kenapa saya akhirnya menjadi seperti ini, itu sendiri menjadi suatu pertanyaan juga bagi saya sendiri. Karena memang siapa yang tahu jalan hidup manusia. Begitu juga saya. Saya pun juga sampai sekarang masih mempertanyakan kenapa saya di posisi seperti sekarang, menjadi tentara dan di sisi lain juga menjadi rohaniwan. Tetapi namanya kehidupannya tetaplah menjadi misteri. Kita hanya tahu langkah per langkahnya, tapi nggak tahu kenapa saya diutus sama Tuhan kok bisa jadi TNI, kok bisa jadi vikaris. Yang sementara ini saya lakukan ya saya menjalankan apa yang Tuhan sudah putuskan dalam kehidupan saya, Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya, maka saya jalankan. Nah, kalau saya juga sudah merasa ini adalah utusan ini adalah sudah suatu bentuk pengutusan Tuhan, ya saya juga mempercayakan seluruh prosesnya. Apapun yang terjadi, apapun yang harus saya lewati, saya jalani, saya lakukan. Karena itu sudah perintah Tuhan itu sendiri. Jadi bukan karena saya pengen dapat materi, pengen dapat keanggapan masyarakat. Yang harus kita cari terutama dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bukan itu semua, bukan bagaimana orang memandang kita, bukan bagaimana kita mendapatkan materi. Karena sebagaimana sudah dinyatakan Yesus dalam Matius 6 ayat 34, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Dan itu semua yang saya hayati sampai sekarang, sampai detik ini juga begitu, Pak. Iya, Sobat Heset, ada misteri yang disampaikan Letnan 1 Irfan, tapi ada rancangan Tuhan yang sedang ia rasakan. Kini dia menjadi vikaris di GPIB Getsemani.
Jakarta Betul. Utara. Lalu bagaimana dengan Letnan 2 Alter? Kalau saya sebenarnya juga ya mau dibilang sama seperti Yunus saya. Pertama, ya saya kuliah S1 teologi yang cita-cita saya memang awalnya pendeta. Tapi tidak tahu gimana saya masuk militer. Dan hampir ketika saya masuk saya sudah merasa bahwa apakah saya tidak akan jadi pendeta lagi karena sudah masuk dalam satuan militer ya. Yang saya sebelum masuk tentara kan saya berpikir kalau masuk tentara berarti kan pasti penugasan, sibuk dengan segala aktivitas yang bersifat dalam arti ya perang lah, tempur lah dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba ketika saya mendapatkan penempatan pertama di satuan saya yang saat ini saya sedang menjalani di Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, ternyata panggilan itu masih berlaku atas saya. Sehingga panggilan itu pun saya terima menjadi seorang vikaris GPB Bethesda. Dan saya merasa bahwa ketika saya mau lari dari panggilan itu, atau mungkin saya merasa bahwa saya tidak layak di panggilan itu, tapi Tuhan selalu mengarahkan saya untuk kembali ke panggilan itu. Sehingga ketika tadi seperti yang dikatakan dari interview, ya banyak orang memilih untuk jadi politikus dan lain sebagainya, tapi di sini saya merasa bahwa panggilan saya sebagai seorang tentara, tetapi juga seorang pelayan Tuhan, vikaris yang Tuhan utus menjadi seorang pendeta, lebih khusus di GPIB. Saya percaya bahwa ini adalah maksud Tuhan. Sehingga ketika saya berdinas dan bertugas di satuan saya atau di tengah-tengah prajurit, terlebih khusus di TNI Angkatan Darat, saya memiliki dampak. Jadi saya bisa menyentuh setiap prajurit yang ada di TNI Angkatan Darat sebagai seorang pelayan Kristus. Sehingga pelayanan saya bisa bermakna. Sobat Hesed, luar biasa apa yang disampaikan oleh Vikaris Alter yang kini sebagai vikaris di GPB Bethesda. GPB Bethesda Jakarta Pusat. Tuhan pun berkarya lewat jalur yang dipilihnya sebagai tentara, tetapi juga yang siap untuk melayani dalam bidang kegerejaan. Iya, Sobat Hesed Entertainment, Letnan 1 Irfan ini tidak hanya lulusan dari S1 UKDW, dia juga alumnus Universitas Pertahanan Sentul. Boleh bercerita kenapa ambil S2-nya di pertahanan? Nah, ketika itu sebenarnya memang itu salah satu yang saya rancangkan, tapi di luar daripada rancangan Tuhan ya. Karena sebenarnya saya dari awal, sebenarnya dari kecil saya itu bercita-cita sebagai kalau nggak jadi guru ya jadi dosen gitu. Nggak ada kepikiran. Memang dulu pas di kelas 3 SD pernah terucap, entah kenapa ya, memang waktu itu di gereja ditanya pendeta mau jadi apa, mau jadi pendeta. Tapi itu di luar yang selama ini saya inginkan gitu. Kemudian saya setelah berkuliah di teologi S1, saya pengennya S2, S3 terus gitu. Karena saya pengen jadi pengajar gitu. Karena sebagaimana orang tua saya adalah guru, bapak ibu ada guru. Saya sendiri pengennya jadi guru gitu. Ya kalau jadi pendeta ya pengen, tapi awalnya sih belum terlalu pengen gitu. Karena saya pengennya jadi guru. Nah termasuk juga saya pengen ngambil S2 itu karena memang pengennya sekolah terus gitu. Bukan karena apa ya, bukan karena ada sesuatu yang lain kan, tapi karena saya suka belajar, pengen belajar gitu. Nah kenapa saya ngambil S2 di UNAN tuh? Karena sebenarnya saya pengennya lanjutnya linear ya, Pak ya. Tetapi karena saya merasa nggak bisa membebani orang tua lagi, karena sudah merasa tanggung jawabnya orang tua sampai menguliahkan udah sangat luar biasa. Maka saya cari sendiri jalur beasiswa, makanya saya dapatnya di UNAN itu, di prodi perdamaian dan resolusi konflik gitu. Luar biasa Bapak tentara kita ini. Kita dengarkan juga dari Letnan 2 Alter, alumni. Kalau saya dari alumni STTGK Ishak Samuel Keni Jayapura dari Papua. Oh, dari Papua. Kenapa memilih jalur tentara, tetapi
ingin berkiprah sebagai pendeta kan kalau tamat nanti ya. Boleh diceritakan jurusannya, barangkali bisa dikupas juga di sana. Kalau saya S1 memang teologi. Iya, teologi. Jadi kalau di kami di TNI secara khusus ada penerimaan untuk sarjana teologi. Jadi ada juga rekan-rekan kami dari beragam sarjana. Jadi kami juga masuk dari studi teologi. Jadi kami bisa masuk sampai bisa di tahap ini karena memang sangat dibutuhkan oleh TNI secara khusus. Sehingga kami bisa masuk dan mendaftarkan di... Memang awalnya saya, ya seperti tadi saya sampaikan, saya memang mau jadi pendeta secara fokus. Namun kita tahu ini, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa ini panggilan Tuhan mungkin buat saya. Bukan mungkin, saya percaya bahwa ini adalah panggilan Tuhan bagi saya. Sehingga ya tidak tahu mengapa, seperti tadi dikatakan mentor saya, misteri. Tuhan memiliki misteri yang dia rancangkan bagi setiap kita manusia. Memang pilihan saya awalnya pendeta, tapi tiba-tiba saya dipanggil untuk masuk ke dalam instansi militer. Ya, saya pertama awalnya apa ini maksud Tuhan sebenarnya bagi saya ketika saya masuk di TNI ya. Bisa dikatakan cukup keras dengan beragam hal. Namun keras untuk baik, disiplin, loyal. Jadi ketika saya masuk dalam dunia militer, sampai gimana di titik saya percaya bahwa panggilan Tuhan terus berlaku sampai saat ini sama saya, sehingga saya bisa menjadi vikaris GPB Bethesda lagi dan masih dalam proses vikaris. Jadi saya percaya bahwa ketika saya berada dalam posisi ini sebagai seorang tentara, tapi juga seorang vikaris yang akan dipendetakan nanti jika Tuhan berkehendak, saya bisa mengabdi di dua bagian sebenarnya. Ini menjadi penting juga bagi gereja, bahwa kami menjadi sesuatu yang bisa menyambung antara instansi gereja tapi juga di militer. Dan pelayanan itu bisa terus berjalan dan berlanjut. Karena ketika kami hadir bersama dengan prajurit, mereka bisa, oh ya ini ada rohaniawan yang dari tentara. Jadi kita bisa masuk itu, karena tidak mungkin kalau contohnya pendeta sipil mau tidak bertugas dalam medan tugas, mungkin penugasan ke Papua, bisa tidak dia menahan segala macam risiko. Kalau kita sudah dididik dan terbentuk dan siap ditempatkan di mana saja. Jadi sabda Kristus itu bisa hadir dimanapun bersama dengan prajurit. Ketika mental prajurit mulai down, disitulah kita mendoakan mereka untuk tetap kuat. Karena mereka hadir taruhannya nyawa. Jadi bagaimana kita sebagai seorang rohaniawan yang Tuhan kehendaki nanti jika jadi pendeta, kita bisa menguatkan iman mereka. Karena terkadang mental yang bisa merusak mereka. Sekalipun tubuh kuat, fisik kuat, tapi kalau mentalnya down, hancurlah semua ya. Makanya mental rohani religius itu kita bisa talandas. Doa. Anak-anak muda mesti dengar tuh. Teolog nih yang bicara nih. Jadi ya mau tidak mau kalian pun harus bagaimana kalau mereka berdua bisa menata diri dan menjadi seperti ini. Kenapa kalian yang di luaran sana tidak care dengan kehidupan kalian sendiri, barangkali yang merasa berputus asa? Ayo bangkit bersama-sama dengan mereka. Boleh bertanya ataupun tidak bertanya ataupun mencari tahu kenapa mereka bisa ada dalam posisi seperti ini. Kalau saya mau katakan, mereka sedang menata karir untuk menjadi lebih baik seperti yang dilakukan oleh Letnan 1 Irfan dan Letnan 2 Alta yang mengambil jurusan teologi kita, Pak. Nah, jadi klop. Pertanyaan saya sekarang buat kalian berdua juga. Apa yang paling urgent untuk dibenahi kaitannya dengan kehidupan anak-anak muda masa kini dari sisi teologis? Ya, kalian kan menjadi PKRS ini paling tidak sudah mulai terjun nih ke bidang-bidang kategorial yang ada kan kalau di GPB, anak GP, anak teruna GP, sampai ke PKLU semua. Nah, dari perspektif kalian sebagai anak muda, apa nih yang kalian rindu untuk menata anak-anak muda kita ini khususnya di OTD menjadi lebih oke? Letnan 1 Irfan. Kalau dibilang menata ya sebenarnya ada yang lebih perlu digali lagi daripada sekedar menata di dalam anak-anak muda zaman sekarang kan. Kita sekarang hidup di dunia digital. Di dunia digital ini begitu banyak ya, kayak TikTok, Facebook, Instagram.
YouTube. Itu semua platform-platform yang cenderung bagaimana membuat anak muda itu terbawa arus, membuat anak muda itu tidak tahu jadi dirinya siapa gitu. Karena mereka dituntut untuk menjadi sesuai yang tren inginkan, ya kan. Dia trennya tren velocity, ya velocity kayak gitu ya. Terus ada tren culture apalah itu kan. Jadi anak-anak muda kita ini cenderung mengikuti bagaimana dia dapat diterima, dapat diakui sama pihak-pihak di luar, pihak-pihak ya di dunia pergaulannya gitu. Jadi dia kalau dibilang kita bilang kita mau menata mereka, terutama misalnya kita di gereja, kita mau menata anak muda ini, sebenarnya tugas kita di gereja adalah bagaimana kita menyadarkan mereka itu bahwa mereka itu adalah sesosok orang yang mandiri, sosok orang yang otentik. Mereka adalah gambar-gambar Allah gitu. Jadi mereka, terutama sebelum kita mengajak mereka untuk hidup A, B, C, D, terutama kita harus membuat mereka mengenali identitas mereka itu apa gitu. Mereka itu adalah orang-orang muda Kristen. Apa itu orang muda Kristen? Nah, itulah peran-peran rohaniwan kita mendorong mereka. Pemuda Kristen itu A, pemuda Kristen itu B. Kalau mereka sudah punya gambaran identitas yang baik, mereka sudah punya gambaran diri yang baik, pasti tindakan-tindakan mereka, perilaku mereka, sikap, perkataan mereka juga mengikuti apa yang mereka pahami dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, dalam perasaan mereka itu. Gitu sih. Let the altar. Kalau saya, ya sekarang memang situasinya sangat maju dengan dinamika sosial teknologi yang cukup canggih, yang terkadang membuat kaum muda melupakan identitas diri mereka, dan kadang mereka kehilangan arah jadi diri mereka. Jadi kebanyakan memang betul kita bisa lihat saja di beberapa tempat kaum muda sebenarnya banyak di jemaat tersebut, tapi kalau kita lihat dalam setiap ibadah terkadang mereka sedikit dan minim, bahkan sama sekali tidak ada yang terlibat. Dan itu menjadi salah satu faktor yang sangat urgen bagaimana gereja bisa memperhatikan kaum muda secara holistik. Karena kalau kita memang benar banyak berbicara tentang Tuhan, tapi kalau kita tidak membimbing mereka, karena bimbingan itu sangat penting. Karena kebanyakan, ya kalau memang benar bahwa kita selalu mempercakapkan tentang Tuhan, tapi kita juga perlu membimbing mereka untuk berada di jalan apa identitas sejati mereka yang sesungguhnya. Karena memang ya dalam situasi yang cukup maju ini dengan beragam faktor yang membuat kaum muda itu terkadang bahwa siapa saya sebenarnya? Apakah saya ini adalah orang yang seperti apa begitu? Ketika dia mulai dengan seperti tadi teknologi dengan kecanggihannya, aktivitas di dunia virtualnya, karena kebanyakan mereka lebih mementingkan dunia virtualnya dibandingkan dengan dunia nyata yang saat itu terjadi. Sehingga ketika ada persekutuan ibadah, hal penting saya main game bersama rekan saya, nongkrong di sana, dibandingkan saya harus datang ke persekutuan. Dan itu menjadi hal yang menurut saya ya kurang baik begitu dalam persekutuan. Sehingga hal itu yang harus ditakani secara serius, sehingga bagaimana kita menyediakan ya sesuatu hal yang baik dan berguna, dalam arti mengajak mereka untuk terlibat dengan beragam hal. Karena memang dunia cukup canggih, gereja pasti sudah beradaptasi dengan segala sesuatu yang sedang terjadi dalam dunia digitalisasi saat ini. Sehingga ya bagaimana gereja membuat beragam cara untuk bisa menyatukan dan membuat mereka kembali kepada persekutuan. Keren loh, calon pemimpin masa depan. Letnan 1 Irfan, pandangan Anda soal gereja masa kini di era artificial intelligence. Silakan. Jadi yang namanya fenomena artificial intelligence itu tidak dapat kita hindarkan dari kehidupan kita, terutama juga kehidupan kita beragama. Pasti ada dampaknya ya. Tapi di sini bukan saya mengajak kita untuk memanfaatkan AI secara buruk ya. Misalnya banyak orang kalau ya dalam membuat renungan, membuat khotbah mau cari yang instan, jadi buat khotbah
segi apa tentang kitab ini ya kan, pasal segini ayat segini. Nah itu sebenarnya menggampangkan, tapi kan kalau kita tidak menggali isinya ini benar apa enggak ya gitu. Apakah ini yang sesuai dengan tujuan kita menyampaikan firman, menyampaikan isi Alkitab ini. Ya itu yang peran kita sebagai manusia dibutuhkan gitu loh. Kalau saya memandang AI sekarang ini masih jauh daripada kata bahaya ya, boy. Karena di YouTube kan, di TikTok banyak yang mengatakan AI itu sudah suatu ancaman yang berbahaya. Tetapi yang kita punya sekarang itu AI yang sifatnya seperti kalkulator sih, cenderung. Jadi apa yang kita perintahkan dia memberikan output gitu. Kita 1 tambah 1 dia bikin tambah sama dengan 2 gitu. Tetapi ini belum sampai gimana AI itu sampai berpikir mandiri kan. Kalau ada istilahnya ada AGI atau ASI ya kan, Artificial General Intelligence atau Artificial Super Intelligence. Itu kan sudah tahapan mereka berpikir sendiri AI-nya itu. Tapi kita ini masih AI yang seperti kalkulator lah gitu, yang masih jauh dari kata berbahaya itu. Nah sebenarnya kalau saya melihat AI itu cenderung netral ya Bapak. Netral ini bukan berarti bisa diartikan positif, bisa juga digunakan untuk yang negatif. Kalau positif, kalau saya sendiri jujur aja, setiap saya mau menggali Alkitab saya menggunakan AI. Tapi bukan saya dalam artian saya membuat bukan khotbah ini, buatkan langsung sudah. Tetapi saya gunakan misalnya ini, saya punya misalnya ada penafsir A, penafsir B, penafsir C gitu misalnya ya. Saya mau menggali misalnya kitab Kejadian 1 pasal 1. Saya perintahkan AI-nya gunakan perspektif orang ini untuk menafsirkan Kejadian 1 pasal 1 misalnya gitu. Tapi kemudian saya bandingkan lagi saya dengan perspektifnya orang lain. Nah kalau kita masih belum punya AI, kita akan susah ya mencari buku tafsir kayak gitu. Kita punya kita mau pemikirannya orang ini untuk membaca ini itu kan susah. Tetapi kita melalui AI ini terbantu untuk lebih mendalami Alkitab itu sendiri, lebih mendalami teks kalau kita mau berkhotbah. Jadi kita lebih paham lagi, lebih banyak informasi atau pesan-pesan yang lebih maksimal kita gali daripada kita sekadar misalnya membaca buku. Bukan berarti saya menjelekkan buku ya, tetapi ini AI ini berperan kita mempercepat kita menggali Alkitab, memperluas cakupannya, memperluas wawasan dan perspektif kita. Jadi kalau dibilang AI itu bermanfaat, jelas bermanfaat. Dibilang AI itu dapat merusak, jelas dapat merusak. Tergantung bagaimana orangnya ini bertanggung jawab. Sebagian pisau ya Pak. Pisau kan bisa untuk mengiris bawang, mengiris makanan. Tapi kalau untuk membunuh orang bisa juga, bisa. Nah yang mau saya ajak untuk kita semua di sini lihat bahwa AI itu sebenarnya tergantung diri kita masing-masing yang menggunakan gitu. Iya, benar loh. AI nggak ada bahayanya bagaimana kita menggunakan, tapi jangan menggampangkan. Iya ya. Letnan 2 Alter, AI menurut kamu bagaimana? Ya kalau pandangan saya tentang AI, menurut saya juga ya netral juga. Soalnya AI ya dalam arti kalau kita kaitkan dengan gereja, memang gereja harus beradaptasi dengan AI. Karena situasi dunia ini ya dengan kecanggihannya, gereja pun harus beradaptasi, namun tidak boleh kehilangan esensinya sebagai gereja itu. Jadi ya pemikiran seorang teolog itu harus lahir secara total oleh seorang teolog itu. Jadi kalau memang AI ya bisa membantu menunjang kita dalam proses pekerjaan, tapi bukan berarti secara 100% mau membantu kita, sehingga kan kebanyakan orang sekarang kan malas berpikir. Jadi kemalasan, jadi hal yang negatif itu membuat orang malas. Jadi karena sudah ada AI, mau kerjakan tugas atau hal apapun saat ini, mending AI sajalah, ketik cari tahu ChatGPT lah atau apa langsung keluar. Jadi itu ya bisa dikatakan ada sisi positif dan negatifnya. Jadi bisa membuat orang malas dan bisa saja bisa membuat pola pikir orang itu menjadi tumpul juga kadang. Karena dia tidak mau mengasah dirinya dengan daya pikirnya. Namun AI juga sangat penting juga dalam kaitan untuk kecanggihan
zaman ini. Karena kalau kita tidak menggunakan itu, kita akan tertinggal. Karena dunia luar sudah canggih dengan ada robotnya lah, bahkan dengan segala macam hal. Sebenarnya ini untuk mempermudah manusia, tapi jangan manusia dikontrol oleh teknologi itu, tapi bagaimana manusia mengontrol teknologi itu sehingga dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Ya dalam proses pelayanan ya kadang kita merasa ya itu tadi seperti tadi kaum muda kebanyakan mengalami isolasi sosial karena faktor-faktor ya dalam arti mempersiapkan segala sesuatu merasa dari AI, jadi AI menyediakan segala sesuatu, mereka tidak mau berbicara dengan orang lain lagi. Jadi anggaplah mendiskusikan masalah dengan orang tuanya atau keluarganya, dia lebih mementingkan bertanya pada AI. Jadi kan komunikasi dengan keluarga itu menjadi minim. Dan dia merasa dunianya di AI itu saja. Sehingga merusak dalam arti komunikasi secara langsung. Jadi dia lebih mementingkan komunikasi virtual dibandingkan komunikasi secara langsung dengan orang terdekat. Dan itu bisa menjauhkan relasi sosialnya. Makanya kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan jati diri. Ya kita tahu-tahu ini berita belakangan ini kan ya banyak kaum muda yang terjerumus dengan berbagai macam hal lewat AI itu. Bisa saja jatuh dalam judi online dan berbagai macam hal. Karena kan cari tahu dengan segala macam hal, dia lebih mengurung dirinya di kamar dibandingkan bersosialisasi di dunia nyata. Seperti terima kasih. Wow, lengkap sekali apa yang dipaparkan dua perwira TNI. Waktu saya merancang untuk wawancara ini, banyak yang tahu, banyak yang nyimak. Benar tuh Frans. Dua letnan mau berbincang-bincang dengan headset entertain. Saya bilang iya, apa enggak? Ini saya sudah dapat confirm dari mereka. Boleh bikin pertanyaan enggak? Apa tuh pertanyaannya? Udah punya pacar belum? Hahaha. Letnan 2 Arthur jawab secara jujur tegas. Kau ini mah Kriuk. Well, saya sih sementara sedang menduakan sebenarnya. Mendua, sedang berdoa, karena bukan menduakan, sedang mendoa. Ya relasi memang ada, tapi kan tidak salahnya kita mendoakan. Apakah karena kalau saya bukan lagi berbicara soal pacar, tapi saya mau mencari pasangan di friendship. Jadi sedang mendoakan supaya ketika Tuhan menetapkan dialah pilihan saya, maka saya akan fokus pada pilihan itu. Ya, amin. Seperti itu. Keren jawaban to the point dari seorang TNI Angkatan Darat, Letnan 2 Arthur. Letnan 1 Irfan Siahaan. Jawablah kau, jangan kau pakai pura-pura lagi. Ya, kalau sudah ada katakan sejujurnya. Saya jawab singkat aja ya. Ayo silakan. Saya sudah nikah Desember kemarin. Ternyata sudah menikah. Wah, Letnan 1 Irfan. Orang mana ya? Orang Batak juga. Yang Boru apa tuh? baru opus unggurin. Luar biasa. Orang-orang hebat di hadapan kita tidak hanya hebat, cerdas, tapi juga punya visi yang jelas untuk menata gereja Tuhan, bahkan menata mereka di posisi sebagai militer. Terima kasih, Letnan 1 Irfan, Letnan 2 Arthur.